Apa tips anti boros ala PPKM dan pandemi? Cari jawabannya di Akbarpedia. COVID masih belum berakhir. Muncul varian baru seperti Delta dan varian-varian berikutnya yang menyebabkan kenaikan jumlah korban yang terpapar COVID semakin lama semakin banyak. Akibatnya bisa ditebak, pengetatan PPKM diperlakukan lagi. Tanpa adanya PPKM aja, masyarakat udah pusing dalam mengatur keuangan dan menjalankan kehidupan mereka. Apalagi ditambah dengan adanya PPKM, atau dulu mungkin kita kenal dengan nama PSBB. Nah, dengan tinggal di rumah aja, yang seharusnya membuat pengeluaran lebih sedikit dan lebih hemat, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Banyak orang yang mengeluh bahwa pengeluaran mereka lebih banyak dan lebih boros. Nah, lalu apa sih tips anti boros ala PPKM dan pandemi ini? Nah, ini akan kita bahas, oke? Pertama, boros itu terjadi ketika kita tidak punya aktivitas yang lain, selain bekerja dari rumah, atau kuliah atau sekolah dari rumah. Di luar itu, kalian bisa mengerjakan hal-hal yang lain atau sambil mengerjakan hal-hal lain. Nah, hal ini mengakibatkan kita akan sering membuka aplikasi e-commerce, ya, atau aplikasi untuk beli makanan secara online. Jadi yang penting justru adalah pertama, kita justru atur waktu dan punya aktivitas tambahan di rumah di luar aktivitas utama tadi yang tidak mengeluarkan biaya atau minim biaya. Sebagai contoh misalnya, buat konten ya untuk media sosial, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain misalnya. Atau buat konten dalam bentuk artikel untuk blog pribadi atau blog umum ya, kalian bisa masukkan di blog Kompasiana, di blog Detik dan lain sebagainya, itu banyak sekali blog-blog umum. Atau lakukan aktivitas dengan anak, masak-memasak untuk buat snack. Selain mengisi waktu, snack juga bisa dipakai untuk anak nanti makan pada saat dia pengen jajan, mengurangi biaya jajan online yang relatif lebih mahal, bahkan sama atau lebih mahal dari makanan utama, ya. Dan masih banyak lagi aktivitas lainnya. Nah, apabila kalian mempunyai 5 aktivitas tambahan di hari kerja, ya antara Senin sampai Jumat, niscaya waktu kalian akan penuh dengan aktivitas tadi di luar aktivitas utama, sehingga keinginan untuk scroll-scroll e-commerce atau aplikasi makanan online akan jauh lebih berkurang. Kedua, yang juga tidak kalah penting adalah atur pengeluaran sebaik mungkin. Tukar dan subsidi pengeluaran bulanan Anda, ya. Budget pengeluaran yang tidak ada bisa dihilangkan atau ditukar. Misalnya nih, yang nggak ada kan karena kita work from home, yaitu kita makan siang di kantor atau di luar, diganti dengan makan siang di rumah, karena budget makan siang di rumah pasti naik, gitu ya. Biaya transportasi udah pasti hilang. Transportasi itu meliputi bensin, tol, parkir, itu diganti dengan biaya listrik dan internet yang kita tanggung di rumah. Kemudian biaya belanja pakaian kerja itu diganti juga jadi pengeluaran alat-alat prokes. Masker, hand sanitizer, disinfektan, semua peralatan-peralatan prokes yang kita butuhkan di rumah, itu budgetnya bisa menggunakan budget pakaian tadi misalnya. Itu contoh ya. Ketiga, atur menu memasak di rumah agar ada beberapa menu yang bisa sekaligus untuk satu keluarga, untuk dimakan sehari saja full, atau bahkan bisa berhari-hari lebih gitu ya, bisa disimpan gitu. Menu yang tahan lama dan bisa dimakan beberapa hari, misalnya nih contoh rendang kan bisa tahan lama tuh ya, bahkan bisa seminggu ya sekali masak. Orek tempe kering ya, yang kering banget itu bisa dimakan untuk 2-3 hari ya. Ayam yang udah dimasak, diungkep, taruh di kulkas, nanti sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal digoreng. Dan masih banyak lagi menu kreatif lainnya. Kenapa? Karena kalau kita masak sekaligus, maka budget masaknya menjadi lebih murah. Minyak jadi satu, kemudian gasnya juga lebih murah ya, sehingga biayanya menjadi lebih murah dan bisa ditekan. Gitu. Buat menu memasak untuk seminggu, sehingga kita bisa mengatur pola belanja agar lebih irit ya, dan tidak ada lagi bahan makanan seger nih. Sayuran gitu, daging-dagingan yang terbuang, layu atau bahkan rusak. Itu kan sama aja buang-buang uang kan kalau misalnya sampai nggak kepake gitu ya. Nah, dengan memasak sendiri sudah dipastikan Anda bisa menghemat antara 30-50% dari budget belanja makanan melalui aplikasi online. Belum memperhitungkan ongkir, ya kan? Ongkirnya juga sekarang udah mulai mahal kalau Anda belanja
di bawah 50.000, di bawah 30.000, ongkirnya tuh bisa ongkir plus biaya aplikasi, biaya ini, biaya itu tuh kalau total bisa sekitar 10% sampai 30% dari harga makanan Anda. Nah, coba nanti pikirin lagi ya. Yang keempat, atur ulang aplikasi HP Anda. Ya, kalau nggak tahan dengan belanja di e-commerce, kosongkan menu checkout-nya di dalam e-commerce, di dalam aplikasinya. Ya, matiin notifikasi bila dianggap masih ganggu atau menggoda. Bahkan bila perlu uninstall aja aplikasinya. Ya kan nggak masalah kan di uninstall selama kita masih ingat registernya. Biasanya kan register kan pakai email atau pakai HP. Ya, sewaktu-waktu kita butuh kita bisa install ulang, kemudian kita bisa login lagi. Selama kita masih punya loginnya masih nggak masalah, itu nggak akan hilang. Gitu ya. Kelima, atur jajan dengan memanfaatkan aktivitas masak-memasak tadi, ya, makanan kecil, snack bersama anak gitu ya. Dan memanfaatkan promo-promo yang ada di aplikasi. Jadi kalau memang terpaksa kalian mesti buka aplikasi, aduh pengen jajan kopi, pengen jajan boba, pengen jajan ini itu, ya udah, coba cek promo. Sekarang banyak banget promo. Perusahaan-perusahaan di luar sana juga mereka sedang mencoba memikat. Mereka juga sepi pembeli atau turun penjualannya. Mereka coba memikat pembeli dengan cara memberikan promo. Anda bisa menghemat antara 30% sampai 50%, ya. Contoh misalnya kalau mau beli boba mungkin bisa beli ukuran yang besar, bisa dipakai buat minum berdua, bertiga gitu ya. Atau kalau suka kopi bisa beli kopinya instead of beli yang gelas-gelasan, beli aja yang seliteran. Seliteran tuh bisa jadi sekitar 3 sampai 5 gelas ya, itu bisa diminum mungkin 2-3 hari. Jadi kalian nggak perlu tiap hari beli gitu ya. Paket-paket banyak banget, paket-paket asli banyak banget ya. Saya aja juga memanfaatkan promo tadi dan itu bisa menghemat 30-50% gitu ya. Dan juga jangan lupa perhatikan ongkir. Cari promo dan ongkir dan toko yang paling dekat dengan rumah kita. Jangan sampai udah promo gitu ya. Tokonya jauh ya, jaraknya mungkin 5-6 kilo. Nanti ongkirnya lebih mahal. Kalau jaraknya nggak nyampe 1 kilo, ongkirnya biasanya murah, 6.000, 9.000. Sementara kalau jaraknya jauh, ongkirnya bisa 16.000 ya. Ada beberapa kali saya coba ngeliat batal mau beli gara-gara ongkirnya hampir 35.000. Nggak make sense ya. Saya beli makanan cuma 40.000, ongkirnya 35.000, akhirnya batal. Nggak jadi. Ya, jadi perhatikan juga sih ongkir-ongkir tadi gitu ya. Bila perlu, kalau memang ada nih satu toko dia punya beberapa jajanan, ya belilah beberapa jajanan dari toko yang sama. Jadi menghemat ongkir, sekali berangkat sekali kirim, ya udah dapat semua gitu ya. Misalnya tokonya dia kafe, ada kopinya, ada sandwichnya, ada cake-nya, ya udah beli itu bisa buat dimakan hari ini sama besok, misalnya jajannya bisa buat 2, kalian bisa menghemat ongkos gitu. Keenam, yang terakhir, hemat dalam berbagai hal yang ada di rumah. Ini penting banget, kadang-kadang hal-hal kecil-kecil ini nggak pernah kepikiran, tapi harusnya bisa kita hemat. Misalnya apa? Penggunaan air seperlunya, ya. Bila kalian menggunakan air pump, itu otomatis bisa menghemat jauh biaya air, karena biaya air pump lumayan mahal, gitu ya. Tapi kalau kalian bilang, Mas, aku kan pakainya sumur, gitu kan, kita gali sendiri, pakai pompa. Hei, kalau kalian keseringan pakai air, itu pompa kan nyedot terus. Dan setiap kali pompa itu nyedot, listriknya nyala. Dan itu listriknya gede loh setiap kali nyedot. Jadi kalau kalian pakai airnya hemat-hemat atau ditampung dulu, misalnya pakai ember, pakai bak gitu ya, terus nanti dipakai airnya sekali aja, kalian bisa menghemat listrik dari pompanya. Gitu loh. Kadang-kadang hal yang sepele gini nggak ada apa dipikirin sama banyak orang. Lumayan loh, bisa menghemat 10-30% biaya listrik kalian gitu ya. Dan lupa hemat listrik juga, ini hubungannya sama listrik tadi ya. Jadi kalau misalnya ada lampu yang nggak dipakai di ruangan mana, matiin. Ya pokoknya minimalis lah. Kalian duduk di ruang keluarga, ya udah matiin, pakai lampu ruang keluarga. Kalian di kamar, ya udah nyalain lampu di kamar aja, di luar dimatiin, kecuali teras depan sama teras belakang. Udah gitu aja, sesimpel itu. Dan jangan lupa, konon kata ahli-ahli listrik, itu kalau colokan masih nempel, itu sebenarnya masih mengalirkan daya, dan itu meskipun kecil ya, tapi lumayan juga, dan itu kalau banyak banget di ruangan kalian gitu ya, itu sebaiknya cabut aja ya. Jadi yang ditinggalkan, yang colok itu yang cuma esensial aja, kayak mungkin kulkas yang udah pasti nggak bisa mati ya, mungkin TV lagi nonton dan sebagainya gitu. Tapi di luar itu ya cabut, karena kalian bisa menghemat listrik. Ingat, hal-hal kecil dalam kondisi seperti sekarang itu sangat-sangat berarti. Kalian bisa menghemat, kalian sangat butuh uang supaya kalau terjadi apa-apa uangnya ada, emergency fund kalian ada, dana liquid kalian masih ada. Karena kita belum tahu sampai kapan pandemi dan PPKM ini masih akan berlangsung. Oke? Semoga membantu.
Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, kemudian pencet lonceng, di like, ya tombol like, dan bagikan ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa belajar. Thank you.